Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek-aspek dalam tes karakteristik pribadi disertai dengan contoh soalnya. Jadi kita akan membahas aspek satu persatu secara mendalam disertai dengan contoh soal agar teman-teman mampu memahami secara lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke aspek-aspek, kita akan membahas terkait konsep pengerjaan TKP itu seperti apa sih? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam TKP, kandidat atau peserta yang akan mengikuti tes itu dihadapkan pada situasi tertentu. Kemudian, Anda akan diminta untuk memilih satu dari 5 option perilaku untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, untuk mendapat poin 5 atau poin paling tertinggi, tentu teman-teman harus memilih perilaku yang paling efektif untuk mengatasi situasi yang ada pada soal. Nah, pendekatan yang digunakan dalam TKP itu adalah should do. Artinya, teman-teman harus memilih jawaban sesuai dengan yang seharusnya dilakukan atau bersifat standar. Jadi, alasannya kenapa teman-teman harus mengetahui setiap aspeknya dengan baik, agar teman-teman ketika memilih jawaban tidak hanya berdasarkan pada perspektif diri teman-teman sendiri, tetapi juga berdasar pada perspektif aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ataupun norma-norma yang ada di sekitar teman-teman. Nah, kemudian yang diukur dalam TKP itu sebenarnya bukan hanya kepribadian teman-teman, tapi di dalamnya juga ada knowledge, trait, competence. Contohnya seperti kemampuan teman-teman untuk decision making atau mengambil keputusan terkait masalah yang ada dalam soal dan memilih atau menganalisis kira-kira mana nih perilaku yang paling efektif untuk mengatasi situasi tersebut. Nah, di sini ada aspek-aspek dalam TKP, di mana di sini terdiri dari 6 aspek ya teman-teman, bertambah 1 aspek di tahun 2021 ini. Jadi secara lengkapnya teman-teman bisa lihat di Permenpan RB tahun 2021. Di sana ada kisi-kisi lengkap mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Nah, untuk TKP sendiri ini ada 6 aspek. Yang pertama yaitu pelayanan publik, yang nanti kita akan breakdown secara mendalam. Kemudian jejaring kerja, kemudian ada sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan yang paling baru itu anti radikalisme. Nah, untuk tahun ini juga atau di tahun 2021, jumlah soal TKP itu menjadi 45 soal dengan tipe HOTS. Nah, ini juga menjadi alasan kenapa teman-teman harus sering berlatih mengerjakan soal. Karena tipe HOTS itu biasanya soalnya disajikan dalam bentuk yang panjang, sehingga terkadang ada kata-kata yang ngejelimet gitu ya. Jadi teman-teman dengan latihan, teman-teman bisa membaca dengan cepat, kemudian mampu secara cepat memahami inti masalah yang ada dalam soal tersebut, sehingga untuk memilih jawaban yang paling efektif akan jauh lebih memudahkan teman-teman.